Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Miss halo. Rita. Good Iya. morning. Selamat pagi, Bu Gung. Terima kasih. Wah, siapa lagi nih yang ada di sini? Teman-teman yang sudah join di Zoom? Ada siapa lagi ya? Dari TK Utama, Kak Utama ya? Oke. Ya, mungkin dari teman-teman gugus 9 boleh segera bergabung semua ya untuk kita segera memulai kegiatan KKG kita hari ini. Oke. Ya. Terima kasih untuk sudah bergabung. Ibu Eni. Oh, masih di mute ya. Ini teman-teman dari Tunas Daud sudah gabung semua. Halo. Yang ada di kelas-kelas. Teman-teman dari mana nih? Rekan-rekan guru dari TK Weda Lestari mana? Ada? Oh, belum gabung. Oke, rekan-rekan dari Alit Kirana. Ya, rekan-rekan guru dari Tunjung Mekar. Dari TK Tunjung Mekar. Ya, mungkin yang lagi onsite di sini, kepala sekolahnya langsung chat gurunya. Segera join. Acara segera dimulai ya. Dari TK Sabanasari. Mana? Belum? Oke. Ini jadi di absen ini ya. Dari TK Weda Lestari. Sudah masuk? Ini kepala sekolahnya udah di sini loh. Ayo Miss. Sudah juga. Oke. Ya. Sambil kita tunggu sebentar ya. Teman-teman, rekan-rekan guru yang dari sekolah-sekolah di Gugus 9, beberapa masih belum join. Kita sambil tunggu. Oke. Nah, ini para tamu hari ini yang sudah bergabung di onsite di Hall Tunas Daud. Ya. Oke. Bagaimana Miss Nani? Mau segera saja dimulai? Oke. Baik, kalau begitu kita ini dari Alit Kirana sudah masuk juga. Ya, supaya kita juga menghemat waktu, hari ini kita akan mengadakan sesuatu yang luar biasa, kegiatan KKG kita di awal tahun 2021 untuk gugus 9. Luar biasa. Pada pagi hari ini saya juga berterima kasih untuk kedatangan Ibu pengawas kita, Ibu Nur. Terima kasih Ibu sudah hadir di tempat ini. Juga untuk semua kepala sekolah gugus 9, terima kasih sudah datang. Mana Mister? Kasih, oh sampai jatuh ya. Kita semangat semuanya ada di sini karena sampai HP-nya jatuh. Oke. Sendiri. Kita membatasi ya, ada beberapa karena kita harus tetap menjaga jarak ya, kita juga harus mengikuti aturan anjuran dari pemerintah. Jadi teman-teman rekan-rekan guru semua nggak bisa hadir semuanya di hall di tempat ini ya, tapi teman-teman bisa tetap mengikuti kegiatan KKG kita melalui Zoom yang sudah kita bagikan melalui gugus 9. Baik, kita nggak lama-lama lagi. Sebelum kita mulai, nanti ada Miss Nani yang akan memberikan sambutan untuk kita semuanya. Berikan tepuk tangan buat Miss Nani. Tes.
Sebelumnya saya ucapkan dulu Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih baik yang sudah mengikuti acara ini maupun offline yang sudah di sini tetap dengan protokol kesehatan dan juga teman-teman yang sudah bergabung dalam online Zoom. Yang pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Ketua KKPS Kecamatan Denpasar Barat dan yang terhormat kepada tim Ekoenzim yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat berguna pada hari ini. Dan kemudian yang kami hormati kepada Bunda-Bunda Ketua Gugus PAUD Kecamatan Denpasar Barat dan juga kepada teman-teman guru segugus Teratai yang kami hormati dan banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, kita semua berkumpul dalam offline di Tunas Daud dan juga online dalam Zoom meeting untuk mengikuti workshop tentang pengelolaan limbah yang kita pikir hanya sampah yang kita buang begitu saja setiap harinya, tapi kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita memanfaatkan limbah yang ada di dapur yang setiap hari kita temui dan kita abaikan begitu saja tanpa kita sadari bahwa limbah-limbah tersebut dapat kita olah dengan baik menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa untuk pengobatan seperti kita semprotkan kepada mungkin bagian tubuh yang terbakar atau kena zat panas, dan juga bisa untuk membersihkan zinc atau wastafel yang tanpa kita sadari, kemudian untuk membersihkan pakaian karena kita hanya sejauh ini kita menggunakan sabun yang ternyata deterjen itu juga bahaya untuk kulit kita. Pada hari ini kita benar-benar belajar bagaimana kita juga melindungi bumi karena sampah yang kita buang begitu saja gasnya itu dapat merusak bumi kita. Kali ini kita akan belajar bersama. Semoga ilmu yang disampaikan nanti oleh tim Ekoenzim dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Demikianlah sambutan saya pada hari ini. Terima kasih dan selamat mengikuti workshop. Iya, terima kasih Miss Nani. Iya, pasti udah nggak sabar ya buat teman-teman semua yang ada di ruang Zoom. Wah, mau ngapain aja ya hari ini kegiatannya? Soalnya kalau yang ada di hall ini mereka sudah tahu nih, perlengkapannya sudah kelihatan. Nah, sekarang kita nggak lama-lama juga akan panggil narasumber kita untuk menjelaskan secara gamblang apa itu ekoenzim dan apa manfaatnya untuk kita. Kenapa kita harus mengikuti kegiatan ini? Tetap mengikuti dengan seksama. Tuhan memberkati dan saya panggil untuk Pak Nyoman dan Ibu Foni. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya yang berada di gedung ini, juga yang berada di room Zoom, dimanapun berada. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera, sehat buat kita semua. Ya, semangat terus. Nah, pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Foni yang juga nanti berbagi untuk acara sosialisasi ekoenzim untuk bumi yang tercinta ini. Jadi saya Nyoman Swarsana dari relawan ekoenzim Denpasar, juga Ibu Foni, ya, kita akan bersama-sama untuk membagikan cara membuat ekoenzim dan manfaat dan apa hubungannya dengan kita juga untuk alam kita. Silakan Bu Foni, mau langsung ya? Oke, kita langsung. Oke. Jadi ini ibu-ibu semua yang hadir ya? Memang ibu-ibu lebih semangat loh, ya. Ibu-ibu memang lebih semangat, jadi selamat datang ya di tempat ini. Dan saya juga sangat senang bisa hadir untuk bisa berbagi tentang penyelamatan bumi dengan ekoenzim. Jadi
Ibu-ibu yang hadir di ruangan ini sudah pernah mendengar ekoenzim ya? Pernah mendengar ekoenzim? Belum ya? Pertama kali ya? Wah, jadi ekoenzim benar-benar hadir untuk ibu-ibu semua hari ini. Jadi Ibu Foni, ini saya langsung ya. Ya. Oke. Saya akan sangat singkat. Ini pun nanti sosialisasi sangat pendek. Saya minta ibu-ibu semua lebih fokus ya. Kalau bisa HP-nya di-off-kan biar tidak terbagi konsentrasinya. Karena kita tidak akan bisa memahami banyak hal dalam satu waktu. Betul nggak? Ya. Jadi saya minta waktunya sebentar. Nah, ekoenzim, visi. Enak kalau ada clicker. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini, ekoenzim ini hadir di masa pandemik. Saya baru mengikuti ekoenzim ini baru setahun. Ya, awalnya saya dikenalkan oleh seseorang yang sangat luar biasa, namanya Pak Joko. Ya, saya ngikutin itu di kafe apa namanya Bu Foni? Fortunate Cafe yang di sana saya diikutin. Cuman waktu itu saya sangat tidak begitu tertarik, cuek lah, tidak begitu serius. Cuman saya ngikutin. Akhirnya saya buat botol kecil, akhirnya saya tunggu, belum begitu, itu bulan Oktober sebelum pandemik. Nah, setelah panen baru saya pakai. Nah, itu yang membuat saya lebih tertarik setelah panennya. Saya pakai, aplikasikan di bunga-bunga di rumah bagus. Saya pakai sendiri, pas kebetulan banyak diperlukan sanitizer dan disinfektan yang semakin mahal waktu itu mulainya pandemik. Nah, itu baru saya mulai pakai. Nah, baru saya menikmati hasilnya. Nah, untuk itu saya akhirnya bergabung dengan Pak Joko, Pak Alan waktu itu ikut mensosialisasikan ekoenzim. Tujuan utama Bapak Ibu, ekoenzim ini adalah sebenarnya buat kita juga buat alam. Makanya visinya ekoenzim ini adalah untuk merawat bumi yang tanpa sadar udah berpuluh-puluh tahun kita cemari dengan banyak kimia. Tanpa sadar, ya, tanpa sadar. Saya ingin setelah nanti pandemik ini, di saat Bali bangkit, kita bisa paling tidak berubah menjadi pulau organik. Setuju nggak Ibu? Organik artinya kita bisa bebas dari kimia, entah dari makanan, juga di kehidupan sehari-hari. Bisa nggak? Saya yakin bisa, karena sudah hadir ekoenzim. Nanti Bapak Ibu lihat hasilnya, kenapa saya bilang bisa, yakin. Dan kedua, kalau di Bali ekoenzim ini akan bisa menghidupkan Trihita Karana sehingga taksu Bali itu akan terjaga. Yang sekarang pelan-pelan sudah digerus. Ya, taksu itu. Kalau dulu saya merasakan taksunya memang, kalau ke pura itu terasa karena seorang Hindu. Sekarang sudah mulai agak berkurang. Kalau dulu kita melihat buah lokal di sesajen, sekarang saya melihat plastik. Ya, bungkus plastik. Itu. Jadi ekoenzim akan datang membantu buat kita ini untuk mengembalikan kemurnian alam dan diri kita sendiri. Tolong di ininya. Nah, ibu-ibu yang hadir di room Zoom meeting dan di ruangan ini, rundown acara ini sangat singkat. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih ekoenzim itu. Ya. Kedua, siapa yang menemukan? Yang ketiga, kenapa harus menggunakan ekoenzim? Dan nanti ada video cara membuat ekoenzim, demonya, dan nanti manfaatnya. Ya. Dan Bapak Ibu diharapkan bisa praktek di rumah masing-masing nanti. Ya. Nah, apa itu ekoenzim? Ibu-ibu yang hadir di sini dan yang ada di Zoom meeting,
Ya, ekoenzim bermula dari apa yang kita hasilkan di rumah, yaitu tentang apa yang ibu-ibu lihat di sini. Apa? Sampah ya. Apa yang ibu-ibu biasanya lakukan tentang sampah yang setelah berjalan sekian lama? Dibuang. Dibuang ya. Buang, nanti diambil sama DKP. Atau dibuang diselokkan, nanti digerus oleh air. Atau dibuang di tanah yang kosong, nggak tahu siapa pemiliknya. Biasanya seperti itu ya. Atau ada juga orang-orang pagi-pagi berangkat ke pasar diplastikin, tolak, wus. Akhirnya kita banyak melihat sampah di pinggir jalan tidak bertuan. Itu ya. Ada yang sudah mengelola sampah kecil-kecilan? Maksud mengelola sendiri? Belum ya? Ibu-ibu ada? Yang di rumah mungkin? Ada yang sudah mengelola sampah? Nah, ibu-ibu, ini adalah sebuah ekosistem ya, di mana sampah itu kita hasilkan, sebaiknya kita kelola. Seperti pohon-pohon, dia menjatuhkan daun-daunannya, dia olah menjadi humus lagi dan dipakai lagi. Ekosistem, karena kita hidupnya lumayan. Ya, kalau kita dikasih umur kan biasanya manusia sekarang sampai 70-80. Bayangkan kalau kita tidak olah sampah itu. Atau kalau kita buang, masalahnya menumpuk di Suwung. Ya, di TPA Suwung itu masalah besar. Sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Bapak Ibu pernah lewat kan, gimana baunya? Dan di sana sudah ada 2 gunung ciptaan manusia. Tapi gunungnya tidak seindah Gunung Agung. Banyak ada di sana gunung sampah. Nah ini, Bapak Ibu menjadi apa? Di musim pandemik ini menjadi introspeksi kita semua bahwa sampah yang kita hasilkan di rumah tangga itu sebaiknya kita olah. Setuju nggak? Ya. Nah, ekoenzim datang memberikan solusi. Apa itu ekoenzim? Adalah cairan serbaguna hasil fermentasi selama 90 hari dari apa? Sisa buah dan sayur, gula merah, dan air. Nah itu solusinya. Cuman 3 item. Ya. Ini kita fermentasi selama 90 hari dan sudah menjadi cairan yang banyak bermanfaat buat kita, juga buat alam. Nah, selanjutnya, keistimewaan ekoenzim, larutan ekoenzim mengandung banyak jenis enzim alami yang berasal dari buah dan sayuran, serta yang dihasilkan oleh mikroba. Jadi dalam proses fermentasi ini Bapak Ibu, kita akan apa? Mengekstrak jenis-jenis enzim dari kulit buah dan sayur. Kenapa kulit buah dan sayur? Karena di antara kulit dan buah itu namanya ada antimikroba. Nah, kenapa buah itu bagus, selamat sampai dia matang? Karena ada antimikrobanya yang melindungi buah itu sendiri. Nah, yang namanya enzim, inilah yang kita akan ekstrak dari berbagai jenis buah dan sayur. Kita kumpulkan. Nah, setiap jenis enzim memiliki fungsi penting dalam suatu proses biokimia. Kita kan sudah lazim mendengar enzim kan? Dalam tubuh kita ada nggak enzim? Pencernaan manusia menggunakan apa? Pencernaan kita dengan menggunakan enzim. Contohnya kita makan nasi, kita perlu enzim amilase. Ya, dia karbohidrat dirubah menjadi gula menjadi kalori. Nah ini yang kita tidak pahami, makanya kita hanya makan sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak pernah berpikir, ada nggak makanan enzimnya. Nah makanya kalau kita ngawur makannya, kadang-kadang setelah habis makan kita merasa sering nggak gitu? Karena tidak ada enzimnya lagi. Kalau ibu-ibu ingin membaca sebuah buku orang Jepang, dokter Jepang namanya Hiromi, ya. Dia tentang enzim itu, sangat luar biasa. Penyembuhan hanya menggunakan enzim. Dan penyakit akan tidak ada lagi kalau kita paham itu. Sekarang kan penyakit banyak banget. Berapapun disediakan rumah sakit pasti penuh. Ya, saya kemarin sudah terinfeksi COVID loh, saya bertestimoni. Recovery-nya cuma 2 hari. Itu pun tidak berat, hanya merasa lemes 2 hari dan kembali. Ya, tapi saya tetap di karantina 9 hari di hotel.
nggak apa-apa karena di hotel. Ya, nah ini tentang enzim yang akan kita dapatkan di rumah, Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Next. Nah, siapa sih yang menemukan? Bapak Ibu, yang jelasnya bukan saya. Ya, saya hanya sharing di sini dan saya berkesaksian bahwa ekoenzim ini luar biasa. Yang ditemukan adalah Dr. Rosukon Pom Van Phong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Nah, dan dibantu disebarluaskan ini oleh Dr. Juen On, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia, karena Dr. Juen ini ceritanya dia suaminya kena kanker. Dia udah berobat kemana-mana nggak ngerti, akhirnya dia ketemulah dengan Dr. Sukon, ditreatmentlah di sana dengan menggunakan di sana benar-benar organik di kebunnya, alami, fresh, plus ekoenzim, akhirnya sembuh. Akhirnya Dr. Juen ini bertekad untuk membagikan ilmu yang luar biasa ini untuk ke kalangan umum secara gratis. Termasuk hari ini pun kita juga akan membagikan secara gratis. Nah itu, Bapak Ibu hebatnya ekoenzim ini. Next. Dr. Sukon membagikan ilmu dan penelitiannya tentang ekoenzim selama 30 tahun secara cuma-cuma dengan harapan agar semua orang tergerak untuk menyelamatkan bumi. Jadi gerakan kita hari ini, kita berkumpul di sini untuk penyelamatan bumi. Yang Bapak Ibu sendiri sudah lihat, ya, polusi, kontaminasi, sampah di mana-mana, itu akibat kita semua. Nah, kami mendorong semua pihak tidak memperjualbelikan. Ya, Bapak Ibu, saya di sini bersama Bu Foni tidak promosi produk akhirnya saya jualan, tidak. Ya, kita ingin membagikan ilmu penting ini buat kita semua karena urgensinya ya luar biasa. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak akan tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ini ujian kita sekarang ini luar biasa tesisnya, pandemik. Belum ada yang tahu, ilmuwan belum ada yang tahu kapan akan selesai. Nah, untuk itu kita semua berkomitmen membagikan ilmu secara cuma-cuma kapanpun, dimanapun. Tidak memperjualbelikan. Bahkan kita akan kasih contoh sampel. Biar Bapak Ibu lebih semangat untuk membuatnya. Setuju Ibu-Ibu? Setuju nanti mau membuat di rumah? Mulai mengolah sampah? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, ini pesan dari Dr. Sukon. Ya, tidak ada suara, nggak apa-apa. Di sini Dr. Sukon, nah itu semangatnya, lihat tuh semangatnya. Ya sampai gini-gini dia, injak-injak bumi itu. Ya, jadi dia berpesan, bisa? Nggak mau dia. Jadi pesannya, apa yang saya lakukan, atau apa yang saya teliti selama 30 tahun, tolong dilakukan. Jangan takut, jangan ragu-ragu, just do it. Ya, karena banyak orang bertanya, ini apa faedahnya, gimana literaturnya, gimana hubungan ilmiahnya, scientifically-nya gimana? Banyak orang bertanya. Karena saya beberapa ngobrol ke teman dokter, karena dia orang akademik, dia akan bertanya semua, waduh, saya ini petani loh, saya nggak bisa menjelaskan, saya pun tidak ngerti, saya hanya buat dan bagus, itu yang saya sebarkan. Saya bilang seperti itu. Jadi Dr. Sukon berpesan, just do it. Ya, lakukan saja. Ini sudah saya teliti 30 tahun. Saya tidak mau Anda menghabiskan waktu 30 tahun lagi untuk meneliti, dia bilang. Ya. Don't thank to me. Just do it and get up and be healthy and protect the earth. Okay? Thank you very much. Yes, tepuk tangan dulu buat Dr. Sukon. Jadi biasanya orang yang benar-benar pinter bicaranya sedikit. Ya, biasa kalau orang banyak ngomong kerjanya yang sedikit gitu loh biasanya. Jadi ini ngomongnya sedikit, tapi 30 tahun bekerja secara cuma-cuma dan ilmunya dibagikan ke kita semua. Nah, selanjutnya masih kenapa harus ekoenzim? Dengan membuat ekoenzim, ibu-ibu yang ada di rumah dimanapun,
Berarti kita mengurangi beban TPA akibat sampah organik kita. Karena 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Yang pengelolaannya belum maksimal, jadi menimbulkan banyak masalah. Apa masalahnya Pak? Ayo, next. Nah ini, TPA Suwung ini, ada sebuah media online memberitakan itu kapan itu? 2019. Ya, ada kebakaran. Pernah mendengar? Bukan di Suwung aja, di Subang juga, di mana-mana pun. Kenapa? Kenapa tempat sampah itu bisa kebakaran? Karena sistem di sana apa? Menimbulkan gas metan. Proses pembusukan sampah organik dan non-organik secara alami menimbulkan gas metan. Gas metan ini semakin lama semakin banyak, ada angin bergesekan, keluar percikan api, dia langsung terbakar. Nah, di samping membuat kebakaran, gas metan juga penyumbang pemanasan global. Klik. Pemanasan global. Pernah mendengar pemanasan global, Ibu-ibu? Pernah. Apa itu pemanasan global? Jadi pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi. Apa penyebabnya? Yang tadi itu gas metan. Ya, yang dikeluarkan oleh sampah dan dia lari ke atmosfer. Next. Ini, kalau kita lihat secara dekat, ya, bumi kita itu punya selimut, bukan ibu-ibu aja perlu selimut kedinginan. Bumi pun perlu selimut yang namanya atmosfer. Nah, di atmosfer inilah diamnya beberapa gas rumah kaca. Ya, gas rumah, greenhouse gas. Greenhouse gas itu apa saja? Klik. Nah ini, 3 gas rumah kaca utama itu karbon dioksida, nitrogen oksida, dan CH4 itu namanya metana. Ya, metana ini yang paling berbahaya karena dia menyerap panas 70 kali lipat. Dan metana itu kebanyakan dihasilkan dari peternakan. Ya, 50% pemanasan global disebabkan oleh peternakan. Karena sekarang ibu-ibu dari hasil survei PBB, jumlah populasi manusia sekarang di bumi kurang lebih 8 miliar. Jumlah peternakan 3 kali lipat lebih banyak. Jadi siapa yang lebih banyak makan sumber daya alam kita? Tolong matiin, Bu. Siapa yang lebih banyak makan sumber daya alam? Kacang, jagung, kedelai, padi, green, cereal. Siapa yang lebih banyak makan? Manusia atau binatang? Kita atau peternakan? Peternakan 3 kali lipat. Jagung kita diekspor, kedelai kita diekspor. Akhirnya kita nggak makan. Untuk apa? Untuk peternakan. Dan kotoran ternak itu penyumbang terbesar gas rumah kaca, gas metan. Dan pembabatan hutan yang berlebihan itu disebabkan oleh peternakan juga untuk lahan peternakan. Nah, hutan ini kan paru-parunya dunia yang menyerap karbon dioksida, menyerap racun di bumi. Kalau ini berkurang, siapa lagi yang akan menghidupkan bumi ini? Kan orang ada yang pernah bersaksi itu 2 hari di rumah sakit bayar oksigen itu sampai 600.000. Nah, kalau kita hidup udah umurnya 50 tahun, berapa ratus seharusnya kita bayar? Kita berutang kan pada bumi ini, benar nggak? Nah ini Bapak Ibu, jadi sirkulasinya seperti ini. Nah ini yang bilang itulah Dr. Keith Smith, itu Professor of Global Environmental Health dari Berkeley. Ini penelitian. Sekarang di dunia internasional, global warming sudah menjadi tren umum, cuman manusia belum mau bergerak. Kita masih bilang tidak ada apa-apa. Ya, kemarin ada summit yang virtual juga yang dihosting oleh Netherlands Belanda, sudah mengumpulkan semua pemimpin dunia. Kita harus melakukan langkah-langkah yang konkret nyata untuk menyelamatkan bumi. Perdana Menteri Inggris sudah bilang, saya akan cut 50% animal consumption. Ya, Perdana Menteri Inggris. Nah sekarang Presiden Amerika terpilih Joe Biden sudah memberikan prioritas karena kemarin Donald Trump mengundurkan diri dari persetujuan Perancis. Dan banyak negara-negara yang sudah menyadari bahwa bencana alam,
penyebab utama adalah pemanasan global. Musim tidak jelas, curah hujan selalu tinggi, dan itu menimbulkan banyak bencana. Nah, sekarang pandemik. Belum COVID-19 berakhir, sudah ada varian baru lagi. Ditemukan di Inggris, di Afrika, di Singapura sudah ada. Kapan kita akan selesai? Apakah kita akan selalu bertahan dengan hidup seperti ini? Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai melakukan perubahan untuk hidup kita dan anak cucu kita ke depannya. Apa? Dari WHO, ya, WHO sudah memberikan arahan kita harus lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, tadi Bu Foni ngomong ke saya merasa terenyuh juga. Tumben dia cerita, ya, nanti dia yang cerita, saya nggak usah ceritakan. Dan kurangi juga makan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, ya, itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Karena base berhubungan dengan enzim, Bapak Ibu. Enzim hanya ada di tumbuh-tumbuhan. Enzim tidak ada di binatang. Badan kita perlu enzim. Kita mencerna menggunakan enzim. Kalau kita mengkonsumsi daging yang berlebihan, dia akan lama mengendap di badan kita. Itu pencernanya akan lama sekali. Ada device atau HP yang dekat. Nah, terus next. Nah, di sini juga ada beberapa komentar dari Presiden Cina Xi Jinping. Dia bilang karena dia terpukul keras dengan pandemik ini, juga memberikan instruksi kepada rakyatnya lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Kenapa dia bilang? Dari dulu kita selalu dihajar virus yang berasal dari binatang. SARS, flu burung, swine flu, flu babi, sapi gila, semua berasal dari binatang. Dia bilang belum ada virus yang berasal dari bayam, kangkung, kul, brokoli, belum ada. Wortel belum ada. Semua virus itu berasal dari transmit by animals. Karena kita mengkonsumsi animal, DNA animal itu masuk dalam tubuh kita, gampang diinfeksikan juga. Nah, next. Presiden Jokowi melalui Menteri Kesehatan juga memberikan instruksi isi piringku. Pernah melihat Bapak Ibu? Kalau dulu itu adanya 4 sehat 5 sempurna, sudah usang. Ditarik tahun 1996 dan diganti dengan gizi berimbang. Ya, jadi 0,5% dari piring kita itu harus didominasi oleh buah dan sayur dan makanan pokok, lauk pauknya sedikit saja untuk memenuhi lidah kita. Dan kita Bapak Ibu tinggal di daerah tropis ini, kita sangatnya bersyukur dan berbahagia karena kita banyak punya buah-buahan, benar nggak? Sampai sekarang ini meskipun pandemik, di jalan ini banyak dagang buah kan? Kalau saya bilang di Bali, di mana kita tinggal, makanan belum menjadi masalah. Ya, belum menjadi, kayaknya setahun pun tidak ada masalah karena kita produksi sendiri. Banyak masih ada lahan kosong. Next. Nah, kita kembali ke ekoenzim. Bapak Ibu, kalau nanti sudah buat ekoenzim, ibu-ibu bisa gunakan enzim ini di rumah tangga sebagai pengganti deterjen yang Bapak Ibu beli di rumah. Seperti di mana? Nanti di dapur, ya, cuci mobil, untuk toilet, itu semua bisa diganti dengan enzim. Next. Alat yang dibutuhkan, Bapak Ibu nggak usah beli lagi, sudah punya di rumah ini semua, betul nggak? Punya ember bekas? Plastik? Punya? Punya ya, kayak gini. Atau bekas ember cat. Talenan? Pastilah. Ya. Pisau, timbangan yang bikin kue, ya. Terus botol-botol bekas nggak dibuang lagi, nanti ditampung kayak saya itu. Ini bekas semua. Saya kumpulkan untuk menaruh enzim yang sudah saya miliki. Terus ada takaran, literan, ya, dan ada juga lakban untuk nutupnya dan tulis. Alat tulis untuk mencatat tanggal mulai fermentasi dan tanggal berakhirnya. Nah, terus wadah yang bisa digunakan Bapak Ibu
yaitu plastik. Ya, tidak disarankan menggunakan wadah bermulut sempit seperti botol aqua, boleh tapi ada sensasinya nanti meledak. Karena dalam 1 bulan pertama enzim itu akan menghasilkan alkohol dan gas. Bulan kedua dia akan berproses menjadi asam organik, asam lemah. Makanya kita tidak berbahaya. Kalau kena pun tidak seperti asam kuat, ACL itu. Tangan kita bisa teriritasi. Kalau beli sabun kan gitu, nyuci kulitnya kelumpas. Kalau pakai ini enggak. Ya, dan tidak diperbolehkan menggunakan wadah kaca karena rentan pecah. Begitu juga yang stainless, kaleng. Karena dia akan karatan 3 bulan dia, ini pH-nya ini di bawah 4, 3,5. Jadi dia korosif kalau dikena zat besi. Kalau kena besi. Enggak boleh ya, harus plastik. Ya. Ibu sampai di sini bisa ngikutin? Bisa ya? Pakai plastik. Next. Ini contoh yang bahasa Inggrisnya bengkung menggunakan botol. Coba. Nah ini persis istri saya dulu pagi-pagi teriak di dapur, saya kirain ngapain, ternyata badannya berlumuran enzim. Saya kira berlumuran darah. Enzim pagi-pagi teriak, dia ingin buka, makanya hindari menggunakan botol kecil. 1, kalau botol yang kecil kita pakai, nunggunya sama-sama 3 bulan. Jadi setelah kita panen, kita nggak bisa berbagi. Karena di sini kan intinya berbagi. Kalau pakai yang kecil ya selfish kita untuk diri sendiri. Tapi untuk percobaan nggak apa-apa. Tapi akibatnya gini, hati-hati. Ini untuk menghindari meledak, kita harus bukanya pagi dan sore. Dibuka, keluarin gasnya. Zet. Jadi bikin, kalau ibu pergi rumah, nggak ada di rumah, nggak ada yang buka. Pulang-pulang, sudah capek, rumah kotor kena ledakan enzim. Ya, nah itu. Kita tidak sarankan menggunakan botol yang bermulut kecil. Ya, next. Nah, sekarang tiba saatnya cara membuat ekoenzim. Ya. Jadi di sini ada rumus 1, 3, 10. 1, 3, 10. Ya. Mungkin Bapak Ibu-ibu nanti dibagikan gininya. Tabelnya biar gampang. Ya, satunya adalah gula merah, atau kita lebih ekonomis menggunakan molase, ya, tetes tebu. 3-nya adalah sampah organik, ya, sampah organik itu hanya buah dan sayur, dan seger. Tidak boleh yang busuk kita pakai kompos. Yang mateng atau kematangan boleh, yang jelas tidak busuk, busuk itu artinya hitam dan bau, ya. Karena ingat, kita akan mengekstrak enzim yang ada di buah dan sayur, kita gunakan lagi. Ya. Yang berminyak kita hindari karena ada memperlambat proses fermentasi, hasilnya tidak maksimal. Seperti usam kelapa itu, enggak, ya, atau alpukat yang berminyak, dikit sih boleh, kalau banyak jangan karena dia berminyak. Duren, sayang dimakan aja ya. Dan kulitnya enggak, karena dia kering. Jadi bahan-bahan yang kering itu nggak bisa. Ya, yang busuk, yang kering nggak bisa. Ya. Jadi buah dan sayur yang masih seger, ya. Dan 10 liter air dan didiamkan atau difermentasi selama 90 hari. Ya. 1, 3, 10. Jadi satunya kilogram, 3-nya juga kilogram sampah dan 10 liter air. Dan ditutup kedap udara. Tidak boleh dibuka-buka. Tidak boleh, tutupnya itu kendor, nggak boleh, harus krep. Ya, seperti ini. Ya, harus krep tanpa ada udara, karena kita anaerob. Anaerob. Beda dengan membuat EM4. Dia memang mencari udara untuk menghasilkan bakteri pengurai. Kalau di sini kita mikrobanya mikroba anaerob dan kita menghasilkan enzim. Kalau EM4 dia hanya menyuburkan. Kalau di sini multifungsi. Banyak fungsinya. Ya. Next. Nah, Bu Fani,
Tolong dilanjutkan. Yang bagian ini nih Bu Foni yang gini lebih banyak. Ya, silakan Bu Foni lanjutkan ke ibu-ibu yang ada di room Zoom dan yang ada di tempat ini. Saya kasihkan waktunya ke Bu Foni. Tes 1, 2. Selamat pagi ibu-ibu semua, baik yang ada di ruangan ini maupun di ruang Zoom. Kita akan langsung demo bagaimana cara membuat ekoenzim. Tadi udah dijelasin dengan oleh Pak Nyoman bahwa kita menggunakan sampah yang ada di dapur kita. Jadi bukan sengaja mencari ya maksudnya, tapi kita justru yang ada di dapur kita lah yang pertama harus diolah. Tadi kita menggunakan buah, kulit buah, dan sayur-sayuran. Diusahakan jenisnya itu paling sedikit 5 macam. Kenapa paling sedikit 5 macam? Semakin banyak macamnya, semakin kaya enzimnya. Ya, jadi sayuran dan buah-buahan. Nanti ada yang tanya nih sama saya, biasanya kalau demo gini, Bu Poni, boleh nggak jangan kulit buah, tapi buahnya juga dimasukin. Langsung saya jawab, buahnya dimakan Bu. Ya, buahnya dimakan, jangan dibuat ekoenzim, dimakan. Kecuali buahnya udah kematangan, kecuali buahnya sudah mendekati busuk, kita udah nggak mau makan, kita udah nggak bisa makan, jadi boleh digunakan sebagai bahan ekoenzim atau yang kita kenal dengan nama BO. BO itu adalah bahan organik, nama keren dari sampah. Ya, jadi supaya nggak asumsi. Nah ini kayak gini kulit ya, kulit buah naga, ini semangkanya udah kematangan, ini juga udah nggak bisa dikonsumsi nanasnya. Jadi seperti ini, minimal 5 macam. Jadi 1, 3, 10. Ini sebenarnya begini ibu-ibu ya, cara ngitungnya nanti ya, kan juga mau praktek. 60% dari total wadah yang bisa diisi, jangan full. Kalau kepenuhan meluap nanti dia, karena kan ada gasnya yang dikeluarkan, yang dihasilkan selama 1 bulan pertama ya. Jadi 60% masukkan dulu airnya, setelah itu masukkan molase. Nah ini seperti ini molase ini saya sudah timbang, ini 5 liter ya, 5 liter air, jadi molasenya ini berapa tadi, 1 bagian, 500 gram. Nah ini molase, masih ada yang tanya, di mana beli molase di Bali? Ada di dekat sini, teman-teman kita, komunitas kita banyak yang jual molase. Molase ini murah Bu, 10.000 per liter. Kalau pakai gula Bali boleh nggak? Boleh, tapi 30.000 per kilo. Ya, jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan kantong kita masing-masing ya. Nah, kalau saya seneng molase karena apa? Tidak perlu repot lagi untuk memotong, sudah encer, sudah cair. Kalau kita pakai gula Bali, kita harus mencincang kecil-kecil, tidak boleh dimasak. Tapi dicincang kecil-kecil, disisir kecil-kecil supaya larut. Dilarutkan di sini tanpa ada api. Jadi tidak ada proses api ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Nah, ini diaduk dulu sampai dia rata seperti ini. Setelah itu kita masukkan BO-nya atau sampahnya. 5 liter molase 500 gram berarti 3 sekarang kan, sampahnya 3 bagian, berapa? 1,5 kilo. Nah ini sampahnya 1,5 kilo. Ya, dimasukkan semua. Nah perbandingannya gimana? Nanti ada yang bilang gini, kok saya udah buat, kayak saya ya, pertama kali saya semangat banget buatnya ya. Semua saya masukin, terus saya bilang sama Pak Nyoman, Pak kok baunya gini ya punyaku gitu mamanya kan. Ternyata memang kalau lebih banyak sayurnya, baunya lebih aduhai. Ya, jadi kalau mau baunya sedikit menyenangkan hidung, ya lebih banyaklah buah-buahan. Artinya ibu dan saya harus lebih banyak makan biar sehat. Ya, dikurangin tadi itu loh yang kaki 4, kaki 2 itu ya. Nah, sudah, sekarang ditutup rapat kedap. Jangan lupa ini 90 hari ya, 3 bulan. Tapi 1 bulan pertama 7 hari boleh dibuka. Ini nanti bisa kembung kalau banyak udaranya. Dibuka sebentar aja,
tutup lagi, dikit aja. Nah, gitu aja tutup lagi. Gitu aja. Hanya untuk mengeluarkan udaranya aja. Bulan pertama saja. Begitu masuk bulan kedua, jangan coba-coba dibuka lagi. Sampai panen, tidak perlu dibuka lagi. Ya, karena dia sudah harus benar-benar anaerob tadi, tanpa oksigen udara. Nah, pada saat bulan pertama, pas ibu-ibu buka, itu kan kadang ada yang putih-putih tuh di sininya. Wah, punya saya kok jamuran Bu Foni. Ini ada putih-putihnya. Saya beritahu itu adalah jamur ekoenzim. Jamur ekoenzim itu bisa diambil, bisa digunakan untuk masker supaya kulitnya ibu-ibu kinclong, glowing, dan anti wrinkle, jadi tidak tambah tua, menghilangkan kerutan. Tapi jangan lupa hanya boleh 4-5 menit saja. Kalau lebih dari 5 menit saya khawatir wajahnya hilang. Ya. Jadi jangan lama-lama. Tapi sebaiknya tes dulu di tangan. Kalau tangannya gatel, jangan dilanjutkan. Berarti sensitif. Ya, kulitnya sensitif, nggak bisa. Terus kalau memang berminat untuk mencari jamurnya, kan ada ibu-ibu yang saya mau bikin ekoenzim nih karena minat dengan jamur. Jangan taruh lombok ya. Ini kalau taruh lombok, taruh di sini, aduh rasanya bisa pedes kulit kita ya. Jadi jangan taruh lombok dan jangan taruh buah nanas. Kadang dia sensitif untuk itu ya. Oke, ini cara membuatnya. Jangan lupa pasang stiker tanggal berapa dimulainya, tanggal berapa panennya. Kenapa harus dipasang stiker, dipasang tulisan? Nanti ibu bisa lupa loh, ini tanggal berapa buatnya. Apalagi kalau udah seperti saya ya, kecanduan buat ekoenzim, itu sudah semua toples habis di rumah. Jadi semua toples habis, semua ini bisa ditulis. Ditulis nih kan. Nah, tanggal berapa mulainya? Tanggal 11. 11 Februari. 1. 3 bulan lagi. Panennya berarti 11 Mei 2021. Iya. Ya, stiker atau kertas. Iya. Seperti itu. Dibiarkan aja, udah sampai 3 bulan. Nanti ibu bisa pakai wadah apa aja. Saya pakai bekas cat, kaleng, bukan kaleng ya. Kalau cat itu kan plastik ya tempatnya. Bekas cat. Saya juga pakai bekas klorin, yang drum klorin yang putih besar. Itu 35 liter. Biasanya isinya 50 liter. Ya seperti itu. Cuma toples juga. Pokoknya di rumah saya toples nggak selamat deh. Udah habis toplesnya semua. Udah dijadiin tempat buat ekoenzim. Oke, next berikutnya. Bisa dibantu berikutnya, slide-nya. Kita mau lihat manfaat ekoenzim ya. Apa saja sih manfaatnya ekoenzim ini? Dikatakan bahwa ekoenzim ini adalah cairan sejuta manfaat. Nah ini dia, buah tidak boleh yang sudah dimasak, jadi direbus atau bekas digoreng atau apa tidak boleh, tidak berlemak. Yang nggak bisa digunakan itu adalah apokat, buah apokat itu nggak bisa. Sebenarnya bisa kalau memang benar-benar kulitnya itu nggak ada dagingnya. Ibu kerok bener sampai habis, terus dicuci. Itu bisa digunakan, tapi nggak bisa terlalu banyak. Kelapa juga enggak, terus kemudian kacang karena kulitnya yang keras, itu juga nggak bisa digunakan. Yang busuk, berulat juga enggak. Nah kenapa? Saya juga pernah punya pengalaman waktu buat ekoenzim, tiba-tiba 1 bulan itu keluar ulatnya di dalam. Nggak usah takut ya, jemur aja, nggak usah dibuka, dijemur 3 hari, ulatnya hilang. Kalau dijemur 3 hari nggak hilang, saya punya juga ada yang 2 toples yang begitu. 1 toples pertama ulatnya hilang, 1 toples yang kedua waktu dijemur 2 hari nggak hilang ulatnya. Apa yang saya lakukan? Menambahkan 1 bagian dari molase. Makanya saya penting sekali kalau saya tulis lengkap di sini. Molasenya berapa kilo, BO-nya berapa kilo, airnya berapa kilo, saya taruh semua di sini. Jadi kalau sampai harus ada yang ditreatment ulang, saya nggak lupa bahwa ini isinya
molasenya 500 gram. Jadi saya ya nambah lagi molase 500 gram, saya aduk kembali ulang, saya tutup lagi, tanggal panennya saya mundurkan. Jadi waktu saya masukkan molase lagi itu untuk treatment, untuk membenarkan, membetulkan itu adalah hari pertama saya mulai lagi. Jadi nambah lagi 3 bulan ke belakang. Jadi ibu-ibu, uletnya, ya, uletnya udah almarhum semua di dalam. Waktu saya panen 3 bulan, uletnya masih ada tapi sudah mati semua dan baunya harum banget, Mas Tian. Benar-benar harum. Nah, kalau dibilang kapan ekoenzim ini baunya nggak berhasil, kalau dia baunya got. Kalau dia berbau got, menghitam, nah itu bukan gagal ya, saya bilang memang kadang nggak bisa digunakan ya, kita pakai untuk pupuk aja atau kita siramkan ke got untuk membersihkan lingkungan, ya. Tidak dipakai untuk kumur-kumur atau yang lainnya enggak, ya. Oke, next. Gula yang dipakai itu adalah gula merah, molase. Hati-hati, gula merah itu ada yang palsu. Ya. Tidak menggunakan gula pasir putih karena ada proses kimiawinya. Jadi kita menghindarkan proses kimiawi itu, maka kita tidak menggunakan gula pasir putih. Jadi pilihannya adalah molase karena gula tetes tebu itu, atau gula merah, gula aren, gula kelapa, lontar dan sebagainya. Tapi harus dipastikan bahwa itu tidak ada campurannya dengan gula pasir. Ya. Silahkan berikutnya. Airnya apa aja? Kalau air sumur bisa, kalau air dari PDAM sebaiknya Ibu diamkan dulu 24 jam sehari karena harus menghilangkan klorinnya. Kita harus menghilangkan zat-zat. Itu kan ditambahin kimia banget, itu banyak banget kan supaya airnya bagus gitu. Tapi kita harus diamkan 24 jam. Setelah itu baru kita ambil bagian atas airnya, kita gunakan. Air hujan bisa nggak? Bisa, bagus banget. Tapi harus langsung ditampung. Nggak boleh yang dari talang. Kenapa nggak boleh dari talang? Karena kita nggak tahu talang kita isinya apa. Udah ada kotoran apa aja di dalam talang. Jadi langsung ditampung boleh. Jadi kalau hujan, ibu-ibu ambil kayak saya juga, drum-drum begini ditaruh di luar, ditampung airnya. Nanti kita pakai untuk ekoenzim. Atau air buangan AC. Nah, di rumah kita AC-nya itu kan ada pembuangannya. Jangan dibuang begitu aja, ditampung gitu. Kalau saya malah air pembuangan AC itu nggak cuma untuk ekoenzim ya, bisa untuk hidroponik juga. Karena itu bagus banget ppm-nya. Ya, bagus banget. Terus berikutnya. Nah, Bu Foni, saya ini nggak makan buah, nggak makan sayur banyak-banyak, Bu. Jadi gimana caranya mau bikin ekoenzim 10 liter kayak Ibu gini? Kan ini 3 kilo atau 1,5 kilo sampahnya. Nggak ada sampah di rumah saya sebanyak itu. Nggak apa-apa, Bu, dicicil. Bisa cicil. Nggak cuma bank yang bisa cicilan ya. Ekoenzim juga bisa. Jadi bisa dicicil. Caranya gimana? Airnya dan gulanya sudah disiapkan. Kayak tadi kan sudah dimasuk, airnya 5 liter, kemudian gulanya setengah kilo, diaduk dulu, udah jadi, udah siap. Setelah itu kita ingat BO-nya berapa? 1,5 kilo. Tulis dulu, tempel. Biasanya kalau saya jepit di kulkas. Saya tulis hari pertama saya cuma bisa masukin 200 gram. Saya tulis 200 gram hari pertama, cemplung, tutup. Hari kedua, saya masak kangkung nih, cuman ada 50 gram. Saya masukin 50 gram kangkung, cemplung, tutup lagi. Hari ketiga, saya makan pepaya, makan ini itu, saya masukin lagi. Lep, genep. Sudah cukup ini, 1,5 kilo. Hari itulah hari pertama saya membuat ekoenzim. Pada saat jumlah BO-nya tercukupi. Itu adalah hari tanggal saya tulis hari kita mulai. Nah, berapa lama kita bisa mencicil membuat ekoenzim ini? 14 hari. Oke, 14 hari. Nah, Bu Foni, saya 14 hari juga nggak tutup itu. Nggak bisa 14 hari untuk mencicil. Saya butuh waktu yang lebih banyak. Saran saya adalah, mari kita sama-sama ke pasar Batu Kande. Ya, itu yang saya lakukan, ibu-ibu.
Saya ke pasar Batu Kande, bawa kampil, bawa ember, berlimpah itu namanya buah-buahan yang sudah tidak bisa dijual, dibuang oleh pemilik warungnya. Masih bagus-bagus, masih bahkan kadang-kadang dapat yang masih layak dikonsumsi. Ya. Jadi saya kalau ngelihat sampah buah dan sayur sudah kayak lihat berlian sekarang. Ya, kayak lihat permata, kayak lihat emas. Udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan, sampah, sampah. Sekarang kalau lihat sampah, aduh, wah, senengnya. Ya, seneng banget ngelihat sampah buah gitu loh. Jadi udah jadi kayak berlian sampah buahnya. Oke. Nah, berikutnya manfaat ekoenzim apa aja? Dikeluarkan semua aja nih, Miss. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesehatan, untuk pertanian, untuk perbaikan lingkungan, udara, tanah. Makanya disebut ini ekoenzim ini cairan sejuta manfaat. Itu namanya dia. Karena itu nggak bohong sih, beneran. Karena sehari-hari itu apa aja. Saya udah nggak beli pembersih kompor. Karena kompor saya cukup dibersihin dengan ekoenzim udah kinclong. Saya juga tidak lagi terlalu banyak membeli sabun cuci piring. Karena sabun cuci piring saya campur dengan ini. Tapi nanti bisa buat sabun sendiri dengan ekoenzim bisa. Pak Nyoman udah buat sabun dengan ekoenzim. Saya juga sudah mulai buat sabun dengan ekoenzim dengan lerak ataupun dengan mes. Ditambah dengan mes itu yaitu dari kelapa sawit. Ampasnya kelapa sawit. Nah, tapi ini dicampur dengan sabun cuci piring, perbandingannya 1:1. Jadi kalau ekoenzimnya 100 ml, sabun cuci piringnya 100 ml juga. Ibu-ibu nanti di rumah coba lihat ya. Pancinya yang pantatnya cantik tuh, silahkan digosok. Dengan itu, apa yang terjadi? Kalau belum bersih beneran, masukkan ini di ember, rendam pancinya 1 malam. Besoknya gosok. Panci Anda akan jadi baru kembali. Ya. Itu ya sehari-hari. Apalagi untuk ngepel bisa nggak? Bisa dong. Pakai air sedikit aja untuk ngepel. Apalagi untuk yang lainnya, semprot disinfektan sangat bisa karena dia mengandung alkohol dan asam amilase ya pada saat sudah menjadi enzim. Itu bisa untuk jadi disinfektan. Perbandingannya sedikit sekali. Saya nanti akan memberikan kertas, di situ sudah cara nyampur ekoenzim dengan air, dipakai untuk apa, ini untuk apa, nyuci mobil. Nah seperti ini. Ini saya juga lakukan loh di rumah. Setiap kali saya mau masak, saya selalu merendam sayur-sayuran dan buah-buahan yang saya beli dari pasar dengan ekoenzim. 1 ember itu saya kasih 1 tutupnya aqua ini, saya rendam 40 menit. Nanti ibu-ibu bisa lihat, sayurnya nggak gampang layu, tambah crunchy, tambah kriuk-kriuk sayurnya dan buahnya. Buahnya tambah manis. Dan itu kan bonusnya ya, yang pasti adalah pestisida dan herbisidanya hilang. Jadi kita nggak lagi makan racun, gitu. Karena direndam dengan ekoenzim. Terus apalagi next. Untuk ketombe, numbuhin rambut, perbandingannya 1:1. Kalau ada yang bilang 1:1 tambah 1 lagi air. Kalau saya nggak tambah air. Kenapa saya nggak tambah air? Kalau ditambah air itu, kalau didiamin lama lebih dari sebulan dia bau. Jadi karena ada tambahan H2O-nya ya, ada senyawa lain di dalam air. Saya memilih untuk 1:1 saja. Jadi 1:1 samponya umpamanya 50 ml, ekoenzimnya 50 ml, saya cairkan, saya masukkan ke botol. Setelah itu saya pakai terus kalau keramas. Kalau ibu-ibu kan sekarang masa pandemi keramas terus kan kerjaannya. Bener kan? Nah, kan lama-lama bisa brodol ini rambutnya kan gitu. Jadi kita mesti jaga juga kan? Itu. Nah, ketombe itu hilang, Bu. Saya udah membuktikan. Ketombe saya udah gone. Udah nggak tahu kemana. Terus orang tua saya dapat bonus, rambutnya tumbuh. Kecil-kecil. Sekarang sudah mulai tumbuh karena setiap hari kalau keramas keluar saya bilang campur ini pakai ekoenzim. Terus untuk apa? Gosok gigi.
kumur-kumur bisa. Zaman COVID, Bu, harus sering gargle, oh kumuran. Ekoenzim 10 mili tambah 200 mili air dicairkan, pH-nya naik. Begitu dicairkan, pH-nya naik. Karena itu kan Pak Nyoman tadi bilang di bawah 4. Tapi kalau begitu kita tambahkan air, pH-nya udah nggak lagi 4. Jangan takut, kan emang email kita akan rusak kalau pH-nya di bawah 5 kan. Jurnal ngomong begitu kan, jurnal untuk gigi. Tapi kalau pada saat 10 mili ekoenzim dicairkan dengan 200 mili air, pH-nya sudah kisaran 5,5 sampai 6. Jadi dia aman untuk email gigi kita. Tidak akan membuat email gigi kita rusak. Jadi saya pun sudah nggak pakai odol lagi. Sekarang saya gosok giginya pakai ekoenzim. Terus gargle-nya, kumur-kumurnya juga pakai ekoenzim. Saya pernah, Bu, dua minggu yang lalu bengkak. Ini tenggorokan saya. Sulit nelen. Jujur ya, aku udah takut banget karena gejalanya sekarang. Takut banget. Jadi saya sampai bawa ke sekolah, bawa ke tempat kerja tuh saya bawa kumuran. Setiap 2 jam saya kumuran. Itu saya sedikit over. Harusnya 4 jam sekali cukup membunuh bakteri. Tapi karena saya lagi parno, jadi saya 2 jam sekali saya kumuran. Ya, ke kumuran nih. 2 hari, Bu, sembuh. Udah nggak sakit lagi dan saya bisa menelan dengan baik. Ya, hand sanitizer, Ibu, kimia lagi kan? Tangan kita kena kimia terus, kena sabun terus aja kering tangan kita ya. Apalagi kita terus di mana-mana disemprot, di sini semprot. Lama-lama kita nggak sakit gara-gara COVID, gara-gara yang lainnya gitu kan. Semprot melulu kita kan. Nah, ini pakai ini hand sanitizer. Kita udah cairin juga satu berbanding berapa tuh? 400. Satu mili saja ekoenzimnya 400 air. Sudah bisa dipakai untuk hand sanitizer. Apalagi next itu kan ngepel udah, bersihin kloset, Bu, kinclong klosetnya ya. Cuci piring, cuci baju, nanti buktiin sampai rumah. Siapa yang pernah di sini ngerendam baju ditinggal 2 jam terus bau? Sekarang coba sama kasih sabun pencuci pakaiannya satu bagian, ekoenzimnya tambahkan satu bagian lagi, rendam, tinggal. Bau enggak? Saya udah coba, enggak bau. Apalagi kalau hujan-hujan begini. Kena hujan. Biasanya tumbuh jamur ya di baju kita. Kalau pakai ekoenzim dia nggak tumbuh jamurnya. Baunya tetap harum. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah untuk kesehatan. Memang ekoenzim ini bukan obat. Nggak bisa ya kita bilang obat. Tapi dia meredakan gejala-gejala yang ada gitu ya. Memang ada testimoni menyembuhkan tuh banyak, tapi kita tidak bisa bilang bahwa ekoenzim ini obat karena nggak ada BOM-nya, ya. Dan ini kasus satu teman kita juga di komunitas itu kalau stres kelenjarnya di tangan itu pecah. Ini sampai sudah berobat sampai ke Singapura segala macam, dia nggak sembuh. Tapi waktu diberi ekoenzim, disemprot dengan ekoenzim, kulitnya menjadi baik kembali. Ini. Ada juga kemarin di komunitas yang sudah hampir diamputasi karena kena diabetes, direndam dengan air hangat ditambah dengan ekoenzim setiap hari, terus kemudian disemprot juga dengan ekoenzim yang sudah dicairkan, tidak jadi diamputasi oleh dokter. 3 bulan, mengering lukanya. Ya. Berikutnya, nah ini juga cucunya teman kami di komunitas, itu waktu lahir ininya bintik-bintik kulitnya, tapi oleh neneknya diam-diam diberi ekoenzim, tahu-tahu mulus 2 hari langsung mulus kulitnya. Terus mamahnya minta yang sebelah satunya lagi dikasih ya, jadi semua udah sembuh akhirnya. Ini berikutnya, ini temennya Pak Nyoman yang kena stroke, di treatment oleh Pak Nyoman. Ini yang namanya detox, Bu. Di bawahnya itu ember dengan air hangat, diberi ekoenzim 30 mili. Tapi kalau kasus-kasus tertentu dinaikkan sampai 100 sampai 200 mili ekoenzimnya, ditambah dengan air hangat. Di detox ditutup semua seperti itu, dan banyak kasus mereka akhirnya bisa berjalan kembali dan bisa menggerakkan kakinya setelah di detox ya dengan ekoenzim yang stroke ini. Banyak sekali kasus testimoninya. Berikutnya. Terus, nah ini cara detoksnya. Kayak begitu cara detoksnya ya. Nah ini cara untuk kesehatan
gargle untuk kumur-kumur, jahitan mulut juga. Berikutnya. Untuk pertanian bisa nggak? Bisa banget. Nah itu Pak Nyoman di kebunnya. Itu udah pakai ekoenzim, sawahnya subur, singkongnya gede-gede, enak banget, ya. Terus apa? Cabenya gendut-gendut, ya. Cabenya gendut-gendut. Nanti ibu-ibu kalau punya waktu ke kebun Pak Nyoman aja, dirampok rame-rame nggak apa-apa itu biasanya. Boleh, saya tukang rampok. Saya tukang rampok kebunnya Pak Nyoman soalnya ya. Jadi banyak itu, ada singkong, ada macam-macam di situ. Ini udah kebukti. Saya sendiri kemarin mentreatment pohon rambutan saya. Pohon rambutan saya udah bertahun-tahun tidak mau berbuah. Berbuah itu cuma kulitnya aja. Dia bohongin kita loh. Zong banget gitu kan. Terus saya treatment, saya kasih ekoenzim, disiram dengan perbandingan 1:1000 sekali-sekali. Terus Pak Nyoman bilang 1:400 aja katanya. Saya juga coba 1:400. Ampasnya, nanti ini kan kalau dipanen kan ada ampasnya diperes, saya taruh di pinggirnya akarnya, sekarang sudah berbuah rambutan saya. Manis, sudah berbuah, udah berhenti ngambeknya. Ya, sudah bisa menghasilkan. Dan saya sekarang mulai treatment pohon jambu dan belimbing di belakang. Tapi kalau pohon jambu biji saya sudah sembuh juga, sudah bagus. Dan saya lagi mencoba ekoenzim untuk digunakan juga di hidroponik, dan saya udah panen kemarin juga hidroponik saya, AB mix campur dengan ekoenzim. Cepat sekali pertumbuhannya, lebih cepat dari seharusnya, cepat gendut tanamannya ya. Oke, berikutnya ini untuk kolam juga bisa ditreatment, diberikan ekoenzim dari keruh menjadi bening kembali. Ini juga yang dilakukan oleh teman-teman kita komunitas. Next berikutnya Miss. Itu Sungai Badung itu udah disiram dengan ekoenzim sebanyak 6 ton. Tiap hari Pak Nyoman dan teman-teman menyiram 100 liter ekoenzim dari bulan Agustus, ya. Dan sudah terjadi penurunan. Lemak-lemak yang tadinya ada di dalam air Sungai Badung itu sudah turun jumlahnya, dan mikrobanya sudah mulai tumbuh ya, sehingga kalau dilepaskan, kan kemarin ada pelepasan bibit ikan segala macam di situ, pasti hidup. Nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan mati, ya. Ini jadi menyehatkan sungai. Berikutnya, ini kesaksiannya Pak Joni ya di Batam. Dia punya danau buatan di perkebunannya dia. Bersih airnya, di treatment dengan ekoenzim. Terus, ya. Jadi ekoenzim ini kita menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Kita ikut merawat alam bumi tercinta dan menjalankan juga Trihita Karana, serta yang peraturan gubernur, mungkin ibu-ibu pernah dengar, nomor 47 tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Ya, kalau kita sumber sampah kita di mana? Dapur kita. Ya, jadi itulah kita berharap dengan mengenal ekoenzim ini, kita semua akan ikut menjaga alam di sekitar kita, menjaga lingkungan, ikut merawat bumi dengan tidak lagi membuang sampah organik ke TPA, apalagi dibungkus pakai tas kresek, dibuang ke sana jadi metana. Tapi sebaliknya, kita mengolah sampah di dapur kita untuk dijadikan ekoenzim ataupun yang sejenis yang lainnya. Barangkali kalau sudah busuk nanti bisa jadi POC atau pupuk, kompos dan yang lainnya. Dan kita semuanya lebih mencintai lingkungan di sekitar kita. Itu saja yang kita sampaikan presentasi kita siang hari ini. Kalau ada tanya jawab, saya persilahkan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Foni, juga Pak Nyoman, terima kasih. Luar biasa. Teman-teman rekan guru yang ada di sekolah masing-masing, yang ada di rumah, sudah lebih banyak punya ilmu ya hari ini ya. Penggunaan sampah dapur yang sederhana dijadikan sesuatu manfaat yang luar biasa ya. Nah, sebelumnya Ibu Foni, saya mau yang ada di sini, ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti juga teman-teman mau Senang. nanti bisa dibantu
prakteknya karena mereka ini sudah kayaknya udah gini Bu, nggak sabar ini. Ada yang mau dapetin. Saya rasa sudah Maaf ya ada teman-teman. yang mau keramas kayaknya. Tapi rambutnya jadi sempiar loh kayak Oh saya iya. gitu kan. Bagus. Lebih rambutnya. bagus ya, ginjring kalau orang Jawa bilangnya. Ginjring. Maaf untuk yang teman-teman di Zoom ya. Ini untuk yang onsite saja. Sebenarnya gini, Oke, gitu. wah Pak Nyoman baik sekali. ya, nanti teman-teman di Zoom, Ya, nanti main mata aja sama Bu Rita. Ya, dapat bagian juga ya. Yang mau nanti segera kontak. Ada kontaknya ya, Miss. Bisa nanti ditampilkan. Baik. Nah, Miss Rus ada mau tanya? Oke, silahkan Miss. oh, saya nanti kasih ini ya sama teman-teman juga daftar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Izin bertanya. Itu tadi kan buah yang sudah kematangan dan tidak busuk, Bu Foni ya. Ya. Itu biasanya kalau pisang itu kan warnanya di luarnya hitam, kulitnya hitam tapi di dalamnya masih bagus itu biasanya. Nah, kalau yang seperti itu bisa nggak, Bu Foni? Bisa. Itu Bisa. satu, oke. Bisa Langsung banget dijawab. Bu. Kadang-kadang juga saya jujur ya, udah kelupas pun, udah agak benyek, bahkan kulitnya udah didatengin kecil-kecil. Iya, iya. Saya cuci. Jangan lupa ya ibu-ibu, sebelum dimasukkan di sini cuci dulu ya. Oh, Nah, baik. saya cuci dulu, terus saya potong Bu. Saya potong bagian yang, kalau busuk pun saya dapat buah busuk, saya keluarkan yang bagian busuknya itu. Yang bagian nggak busuknya Iya, saya pakai. kebetulan juga kemarin saya potong apel. Apel-apel sekarang itu kan kalau agak lama, di luarnya bagus banget masih. Di dalamnya baru dibelah, itu kan hitam. Dan kita tidak makan, itu apakah bisa atau Coklat ya, coklat? bisa. Bisa. Berarti bisa, coklatnya itu bisa masuk juga? bisa. Oh baik, itu pertanyaan saya nomor satu. Pertanyaan kedua, tadi kan saat mencampur itu airnya adalah air-air tertentu. Misalnya air pump harus didiamkan 24 jam, tapi begitu dia menjadi ekoenzim, itu waktu kita melarutkan, perbandingan itu kayak buat pasta gigi, untuk gargle, segala macam, itu boleh dengan air apa aja? Nah, kalau untuk untuk gosok gigi itu saya pakai air mineral. Ya, karena kan makan di kumur. Saya pakai air mineral. Tapi kalau untuk seperti cuci pakaian dan yang lain yang ngepel, air apa aja? Oh bebas. Bebas. Setelah menjadi ekoenzim itu airnya bebas. Ya. Oh ya. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang dari teman-teman guru yang ada di Zoom, ada yang mau bertanya? Nanti saya kasih ini ya Bu Rita. Oke. Ini ada tabelnya, jadi nggak usah lagi Ngitungnya. Nih sudah tabelnya. jelas di sini ya. Terus ada juga manfaatnya, cara mencairkannya di bagian belakang. Cara mencairkan Nah, dan ini. manfaatnya sudah ada. Jadi penggunaan ekoenzimnya dalam kehidupan sehari-hari sudah tertulis di sini. Ini cuma 18 yang bisa tertulis karena yang lainnya jutaan. Yang masih bisa dipakai. Bisa kok, tanya-tanya juga. Iya. Kan just do it. Yes. Jadi bisa nyoba sendiri Oke. teman-teman nanti ya. Gak Baik. apa-apa, ini organik. Gak akan Organik ada ya. Ada dari teman-teman rekan guru yang di Zoom, mungkin ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Atau kasih emot, angkat. Iya. Ada yang di chat mungkin Miss Atin? Belum ada, berarti semua udah jelas. Oke. Oh Miss Nani, oke. BO. Tes. Oh ya. Tadi kan sempat disebutkan bahwa BO-nya itu paling tidak 5 macam. Nah, gimana untuk ukurannya? 5 macam itu harus sama atau bisa mungkin kan seperti saya banyak konsumsi karena kayak di rumah itu pisang seperti itu, terus kemudian buah naga itu yang paling sering dikonsumsi. Nah, sisanya mungkin jeruk tidak terlalu banyak. Apakah harus sama takarannya atau
hanya 5 saja, walaupun nggak sama, yang penting ada 5 macam. Terima kasih. Tidak perlu sama takarannya. Seberapapun yang penting jumlahnya 3 bagian. Ya. Jadi boleh berapa aja, yang penting butuh 1,5 kilo. Ya boleh, pisangnya boleh 2, kulit mangga boleh 1, boleh berapa aja, nggak perlu. Yang penting totalnya 1,5. Boleh saya tambahin? Ya, silakan, Pak. Jadi ingat kembali ke inti pembuatan enzim, kita akan mengolah sampah yang kita miliki di rumah. Jadi meskipun nanti jumlah sampahnya tidak persentasenya sama, nggak masalah. Nanti setelah jadi enzim, itu bisa dicampur dengan enzim yang lain setelah panen. Jadi intinya apapun yang Bapak Ibu dapatkan di rumah, di dapur, itu kita masukin saja. Jangan berpikir beli bahannya, tidak. Sampah yang kita hasilkan yang kita olah, gitu aja. Ya. Jadi intinya kita mengolah sampah yang ada di rumah. Terima kasih. Jadi nanti seperti Pak Nyoman bilang, nanti kalau saya umpamanya sampah saya yang ekoenzim saya isinya macam-macam ini, kemudian Ibu Rita juga bikin, kita pingin join, pingin tukar, dicampurkan, boleh, itu lebih banyak manfaat. Ya, oke. Iya. Ada lagi? Oh, Ibu Sundri, silahkan. Oh, Misri atau mana yang duluan nih? Baik, terima kasih. Tadi Bu Foni kan menyebutkan bahwa kita bisa mencicil ya, mencicil untuk bisa membuat enzim ya. Nah, dalam mencicil itu tadi sudah disebutkan juga, mungkin takarannya kita harus catat setiap hari ya, yang itu setelah kita masukkan apa ditutup dulu apa dibiarkan terbuka? Itu tadi. Ditutup aja dulu. Setiap hari tetap ditutup, Bu. Oh, Bikin berarti airnya setiap dimasukkan ditutup. Ya. Oh ya. Nah, terus tadi saya belum jelas ya tentang pencampuran itu, mungkin nanti ada sudah Bu Foni ini ya di Rumusnya, Bu. Iya, rumus-rumusnya itu. 1310 ya, Bu. Iya. Ya. Cuman tadi waktu pembuatan itu saya duduk di sana nggak kelihatan, jadi makanya saya pindah ke sini. Ya. Nah, nanti terus ini sudah ada tabelnya di sini. Iya. Iya. Nah, saya kebetulan ipar saya ya, dia buat enzim juga, tapi spesial untuk tumbuh-tumbuhan. Cuman campurannya itu saya lihat tuh semua bahan dimasukkan, jadi yang busuk-busuk dimasukkan, dan ternyata hasilnya emang bau ya. Saya dikasih dapat 1 jerigen itu bau, tapi memang spesial untuk tanaman ya. Kemudian saya mengui gulingan itu dikasih 1 botol, itu beda baunya, harum dia. Dan seperti yang Bu Foni sebutkan itu bisa digunakan untuk apa saja. Dan saya mencoba, ini maaf testimoni ya, saya mencoba kaki suami saya kan dia kepleset bengkak. Nah, terus ditelepon sama teman yang ngasih itu, tolong rendam pakai enzim. Dan saya lakukan itu, ternyata memang setelah berapa hari lumayan bengkaknya sudah agak kempes ya, karena dia kepleset gitu. Dan setelah itu entah gimana suami ya kasihan, sayang dibuang ya, dipakailah nyiram tanaman. Akhirnya tanaman itu berapa hari itu daunnya apa karena takarannya enggak terlalu ini ya pekat ya. Daun-daun tanaman di rumah itu agak bintik-bintik jadinya. Bukannya subur, bintik-bintik. Bahan satu ada pohon tulasi saya tuh mati dia. Ya. Nah, itu apa apa terlalu over tuh bagaimana? Itu saya nggak ngerti juga ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang itu. Terima kasih. Ibu, kalau untuk tanaman harus dicairkan karena ini pH-nya 3, Bu. Di bawah 4. Ya, asam sekali. Jadi kalau langsung diaplikasikan ke tanaman, percayalah tanaman Anda pasti mati. Ya, ini nggak bisa karena pH-nya di bawah 4. Jadi harus diencerkan. Makanya kalau untuk tanaman dia berfungsi sebagai pupuk, itu 1 mili ekoenzim ditambah dengan 1000 mili air atau 1 mili ekoenzim ditambah dengan 400 mili air. Baru digunakan untuk menyemprot tanaman atau menyiram tanaman dan tanamannya tambah subur. Tapi kalau langsung diaplikasikan nggak bisa, Bu, karena pH-nya terlalu asam. Jadi mungkin itu langsung diaplikasikan ya, tidak dicampur air. Oh, mungkin kebanyakan ekoenzimnya. Ya, betul, bisa.
Ya, mungkin lebih dicairkan Bu. Dan kali kalau sudah, memang benar sih saya juga sering sama kayak Ibu ya, habis dipakai detox, kan sayang dibuang. Jadi kadang saya pakai pel dulu, habis pakai ngepel, baru saya siram ke tanaman. Tapi itu saya tambahkan air lagi. Saya tambahkan air lagi, nggak apa-apa Bu, semakin encer semakin bagus juga kok. Mikrobanya juga bekerja secara maksimal. Ya, jadi lebih baik ke enceran kali ya kalau ekoenzim. Iya, pasti itu dosisnya tinggi, Bu. Kalau tanaman berakar serabut, itu jangan sampai tinggi dosisnya. Kalau dia pohon dengan akar tunggal itu lebih, dia masih bisa terima. Sama seperti kita, dikasih obat sama dokter, dilihat umurnya berapa, berat badannya berapa, sama. Ya ini kalau kelebihan ya pasti seperti itu. Saya pakai udah 2 kali panen nggak ada masalah. Nah, teman yang suami ibu yang bikin itu bukan enzim, itu pasti POC, pupuk organik cair, bau, hanya untuk tanaman, beda. Dan juga waktu fermentasinya lebih pendek, nggak sampai 3 bulan. Iya. 3 bulan juga itu POC itu. Dia khusus untuk pupuk itu. Jadi mungkin rumusnya beda. Kalau ini enzim, jadi POC beda dengan enzim. Kalau POC bisa berguna untuk banyak hal, penjernihan udara, air, tanah, kesehatan di dapur itu. Kalau POC itu hanya untuk tanaman saja, itu aja. Di Gulingan di mana dapatnya? Saya tinggal di Gulingan. Jangan di sana. Oh iya. Itu komunitas kita Bu, satu grup dengan kita Bu Supardi. Iya, iya. Ya ternyata dunia ini kecil ya. Kenal semua. Oke. Baik, kita mungkin nggak berlama-lama. Kalau nggak ada pertanyaannya, nanti teman-teman silahkan ya. Ini sampel kita siapkan untuk dibagikan ya Ibu Rita kepada yang hadir siang hari ini. Nanti kalau saya nggak tahu kan mau pada praktek, jadi nanti bisa ambil di sini sudah bisa lihat takarannya berapa. Saat kan waktunya 3 bulan, ya kan? 3 bulan kan kalau mau dari praktek sekarang sampai panen kan 3 bulan. Seandainya nanti ada masalah apa di dalam praktek itu mau tanya, kan ada grup ya. Ada grup kan? Konsultasi aja di dalam grup. Nanti saya dari jarak jauh telepati dengan Ibu Rita ya, membantu untuk ini diginiin gitu kan, supaya bisa panen tepat pada waktunya semua. Oke? Ya. Kita tutup dulu ya, Pak. Apa boleh kita bagi? Oh ya. Oke. Ya. Baik rekan-rekan guru semua, juga ada teman-teman yang ada di tempat ini. Hari ini kita sudah mendapatkan hal yang luar biasa, ya. Kiranya kita juga bisa memanfaatkan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, dan itu kembali untuk kita juga ya. Baik, kegiatan kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk atensinya semuanya, buat teman-teman, rekan-rekan guru semua, juga untuk setiap ketua gugus dari Kecamatan Denpasar Barat yang sudah bergabung juga. Terima kasih atas kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati dan kita semuanya. Bye-bye, Tuhan berkati. Dah. Oh, salam 3 jari ya. Ekoenzim. Iya. Baik, thank you. Oh, iya. Boleh difoto dulu untuk yang di Zoom. Ya, nanti di screenshot ya. Oke, yang di sini iya. Silakan. Iya. Nah, saya bagi. Ini selamat datang Pak acara. Maaf, selamat datang Pak. Mari silahkan Pak. Ini teman-teman dari.
tidak memperjualbelikan ini gratis. Nanti kalau butuh molase, butuh drum, itu teman Pak Asana siap membantu ibu-ibu ya. Ini ayo pakai stiker ya, ini bukan bumbu, ini loh. Kuah pindang, ya. Bukan kuah pindang. Ini oke. Kemarin lo kejadian di Karangasem saya bawa, baru saya taruh, kok habis. Diminum. Untung belum diminum. Ayo kita foto dulu sama-sama. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Siapa? Oh, belum dapat. Nah, itu masih ada. Tetap pakai masker ya. Jangan buka masker, pakai masker aja protokol. Ini FNC. Bisa. Kalau mau ngaji, bantu enggak? Bisa dihilangin tapi disortir. Nanti di share with aja. Biar lebih ramah Ya, di onsite lagi dibagikan lembaran. Ini lembaran penting, rahasia. Iya, yang online silahkan senyum dulu, mau difoto. Iya, supaya teman-teman bisa ada fotonya dalam kegiatan KKG sekarang. Ya. Kameranya boleh dibuka? Ya. Ya, nanti bisa langsung yang di hall boleh mencoba di belakang dibantu sama Ibu Poni. Ya. Praktek dulu. Silahkan. Biar tahu caranya.
ditimbang molasenya berapa Bu? 200 gram ya? 300 gram. Bisa jadi bau. Tidak boleh kena logam ya Bu Foni ya. Ini untuk pencampuran, jadi pakai tangan gitu, nggak boleh pakai sendok atau boleh. Harus dengan sentuhan. Nah, sambil dinyanyiin ya Pak. Iya. Nah, ketahuan nih. Nggak aman ya. Oh, oke. Berpengaruh sekali. Timbang BO-nya, bahan organiknya 900 gram. Yes, kelebihan dikit. 900, tambah lagi. Oke. Harus tepat ukurannya, ya, hasilnya juga sesuai. Oke, dituang, dimasukkan, embernya, tempatnya harus lebih besar, meledak. Ya, disentuh lagi, diaduk-aduk. Lebih kecil-kecil ya. Bahannya. Banyak. Boleh ditelepon bapaknya. Kedinginan dia, Miss. Menggigil.
Ya, bukan berarti kita nggak membuat ya. Kan terus, oh saya nggak ada sih buatan itu, aku udah buat jarang. Kita buat karena kita dulu adalah Ini perempuannya nih.